Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul. Kali ini aku barusan kelar flashing custom ROM baru lagi. Sebenarnya ya nggak baru-baru amat sih, udah kemarin ini di post. Dan ini sudah Android 12. Ini adalah SparkOS versi 12.1 unofficial buat wired alias Redmi Note 5. Maintainernya Apex ya. Kernel yang dipakai extended kernel EAS Allcam 87. Linux-nya Enforcing. Oke, untuk penampakan bloatware-nya seperti ini. Dan ini masih vanilla, jadi kalian harus nyiapin gap sendiri. Untuk gaps yang aku pakai di sini pakai gap yang basic. Basic apa core ya? Aku agak lupa sih. Kayaknya sih core ya kalau nggak basic. Pokoknya itulah, pokoknya pilih aja Android 12 udah bener itu. Mau basic, mau core, mau apa silahkan aja bebas. Terus untuk quick settingnya masih 2 sub seperti ini ya, masih 2 baris. Dan untuk bloatware-nya ada galeri, tapi masih belum ada kamera ya. Jadi untuk kameranya nanti kalian bisa install eksternal pakai Gcam atau apa, bebas. Pokoknya intinya cuma segini doang. Dan aku belum apa-apain, jadi kita langsung aja ke bagian dalamnya. Kita cek dulu di bagian Fireworks. Ini adalah part khususnya. Oke, di tampilan Fireworks-nya ini warna background-nya kuning. Di bagian tema seperti ini tampilannya. Untuk ekstra, untuk ikonnya juga bisa kita ubah di bagian status barnya itu. Terus headline fontnya juga bisa kita ubah lagi, misalnya pakai Linote ya. Nah, untuk fontnya berubah jadi kayak gitu. Terus di bagian bawahnya juga gitu, bisa kita setting-setting lagi kayak gini untuk menu-menunya. Kemudian di sebelahnya ada menu lock screen yang tampilan menunya kayak gini. Dan di bagian paling bawah ada pulse juga ya. Untuk pulsenya tampilannya kayak gini guys. Terus ada status bar, kalian bisa atur status barnya di sini untuk tampilan icon, kombinasi sinyal, warna dan sebagainya ya. Untuk jamnya bisa kita ubah ke tengah kayak punya aku sekarang ini. Kemudian ada carrier label buat munculin Telkomsel, Indosat, status operator ya, bisa ditampilin di status bar atau di lock screen. Kalau aku tampilin di lock screen aja biar nggak makan tempat untuk status barnya, biar lebih hemat tempat lah pokoknya. Di bawahnya ada baterai style, dan aku lebih suka teks yaitu tadi karena hemat tempat. Terus ada buat munculin speed internetnya. Terus ada juga padding ya, padding itu buat bikin tampilan icon di status bar itu mau menyempit, rapat, atau mau dibikin melebar. Terus di sebelahnya ada gestur untuk tap to wake sama tap to sleep, aman, nggak ada kendala. Terus untuk fitur yang lain kayak gini. Kemudian ada miscellaneous, ada game space yang tampilannya kayak gini. Tapi untuk game space ini aku nggak tahu pengaruhnya apa ya, mau diaktifin apa enggak. Kayaknya sih nggak ngaruh, jadi kita nonaktifkan aja guys. Kemudian di bawahnya ada adblock. Aku nggak tahu adblock ini apa, mungkin buat ngeblok iklan apa gimana gitu ya. Tapi mendingan dibikin default aja kayak gitu. Terus ada power menu, tampilan standar seperti ini. Di bawahnya ada network dan internet. Kita cek dulu di bagian preferred network tipenya. Dan tentu saja sudah banyak pilihan. Kalau misalkan ada kendala jaringan kan bisa ngunci jaringan di sini. Kemudian untuk hotspot dan tethering juga sudah support buat sharing VPN. Kemudian di bawahnya ada menu display, dan untuk menu displaynya ini menurutku standar seperti biasanya. Cuman untuk display cutot ini biasanya ada di developer option ya biasanya. Tapi ini dimunculin di bagian menu display ini guys. Ada ambient display juga, tapi aku nggak suka pakai jadi aku nonaktifkan aja. Terus ada wallpaper dan style. Kita cek dulu untuk style wallpapernya, ternyata cuma ada satu doang. Kemudian untuk app gridnya kita bisa pilih 5x5. Kemudian di bagian menu sound ini paling bawah nggak ada direct alias Mission Enhancer ya, tapi tenang aja, nanti untuk letak direct alias Mission Enhancer ada di tempat lain ya, nanti bakalan aku tunjukin. Terus ada juga menu notifikasi yang tampilannya masih standar kayak biasanya guys, tapi sebaiknya kalian juga pelajari di sini ya. Terus ada menu baterai, cuman ada menu penggunaan baterai saver sama baterai manager.
Kemudian ada storage, dan untuk storage-nya di sini sudah normal ya. Sistem kebaca 11 GB, jadi ini sudah real. Terus ada menu security, dan yang aku suka di sini sudah support pin fingerprint sama face unlock ya guys. Dan sudah aku tes, untuk ketiganya aman. Selain itu juga sudah ada app locker sama smart lock juga. Jadi benar ya, untuk ROM Android 12 itu face unlocknya sudah dibalikin lagi guys. Terus kemudian di bawahnya masih ada menu-menu lain, tapi kita langsung aja loncat ke sistem. Di sini ada bahasa, sudah ada bahasa Indonesianya. Terus untuk gesturnya bisa kita ubah ya, di sini mau dipakai full gestur apa tombol 3 tombol ini. Tapi untuk yang tombol 3 antara back sama recent itu posisinya nggak bisa kita tukar ya guys, sayang banget. Terus ini dia untuk device setting. Untuk Mission Enhancer ada di sebelah sini guys ya, alias directnya. Tapi untuk menu di bagian device setting ini dia nggak banyak ya, cuman ada ambient display, terus color kalibrasi sama FPS info. Untuk FPS info ini sudah aku aktifin, nggak tahu kenapa kok dia nggak muncul ya. Terus untuk menu quick settingnya sudah aku pilih-pilih ke bagian atas seperti ini. Yang jelas sudah ada perekam layar, terus ada extra dim kayak biasanya, kemudian ada kompas. Udah itu ya. Sebagian juga sudah aku taruh di bagian atas ini. Coba hidupin hotspot sama wifi, ternyata masih tetap hidup dua-duanya, nggak ada yang crash, jadi aman. Terus kemudian untuk di bagian recent aplikasinya, menunya dia nggak ada buat ngunci aplikasi biar nggak kelok ya. Terus kemudian di bagian menu panggilan, di sini rupanya waktu kita nelpon nggak ada fitur buat ngerekam suara guys. Terus untuk skor Antutu sama CPU throttling kayak gimana? Di sini karena aku belum restorasi aplikasiku, jadi aku restorasi dulu. Dan untuk skor Antutunya tunggu aja. 2000 years later. Oke lanjut, karena di sini aku sudah kelar restorasi, semua aplikasiku udah balik lagi. Dan karena untuk kameranya ini enggak include ya, masih belum include kamera, jadi aku pakai Gcam. Terus untuk Magisnya kita cek dulu untuk safety net. Untuk safety net di sini sudah tercentang semua, aman. Kemudian tadi juga sudah aku tes untuk skor Antutunya, ternyata memang benar dia dapat biasa ya, malah bisa dibilang ini turun. Kalau di standarnya kan 154.000 ya, tapi ini kebalik jadi 145, turun 10.000 untuk performanya dengan rinciannya seperti ini. Harusnya untuk GPU itu dapat 25.000 sekian lah, hampir 26.000 seharusnya untuk normalnya. Dan untuk suhunya tadi aku tes agak hangat, sampai ke akhir-akhir pengetesan masih tetap di 41 derajat Celcius. Kok belibet ya ngomongnya. A few moments later. Dan waktu dicek di CPU throttling, kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gitu, padahal baru 3 menit kurang ya, belum ada 3 menit hasilnya udah kayak gitu. Dan kalian bisa lihat maksimal CPU clocknya 1,8 GHz ya, jadi bukan yang overclock, bukan yang OC. Nanti kalian bisa pakai kernel lain andalan kalian masing-masing. Dan di sini waktu aku pakai main game masih kerasa nge-freeze, agak berat gitu. Dan aku rasa kalau kalian nyari custom ROM yang lebih ke gaming, kalian harus pakai AOSP yang Android 10 atau Android 9 ya. Di atas itu aku rasa kalian bakal agak kesulitan nyari yang enak. Ya wes gitu aja, makasih udah nonton, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.